Mas Gibran ini kan tidak pernah mengikuti pertandingan yang benar-benar terjadi pertandingan itu ya. Iya, pemilihan wali kota itu bukan pertandingan menurut lo? Bukan pertandingan. Bukan karena anak presiden kan? Bukan. Bukan karena di MK bakal lolos nih kalau anak presiden yang ada. Itu pun nggak terpikir kita. Enggak. Hal itu tersebut juga nggak terpikir. Karena kita berjuang benar-benar putusan MK itu pun kita deg-degan antara lolos atau enggak. Jadi politik Gibran ini bawa untung atau buntung? Gegap gempita pemilihan presiden dan wakil presiden sudah mulai terasa seantero negeri. Baca pres dan cawapres dari koalisi yang ada telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pilpres 2024. Pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD serta Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendaftar dalam waktu bersamaan ke KPU pada Kamis 19 Oktober 2023. Di hari pendaftaran, para pendukung kedua kubu turut memeriahkan dan mengantar calonnya masing-masing ke KPU. Pada Rabu 25 Oktober 2023 yang merupakan batas akhir pendaftaran Baca Pres dan Cawapres 2024 ke KPU, saya Abraham Silaban berada di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Bersama pasangannya Gibran Rakabuming Raka, Prabowo hendak berangkat mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka di hadapan para pendukungnya. Di Jalan Kartanegara 4, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menyamakan langkahnya untuk kemudian mendaftar ke KPU dalam kontestasi Pilpres 2024. Saya Abraham Silaban, saya akan kupas dan saya akan telusuri bagaimana kans dari pasangan calon ini lepas dari pergunjingan dan polemik yang terjadi. Kita simak bersama. Usai mendeklarasikan pasangannya, Prabowo Subianto mempersilahkan Gibran Rakabuming Raka menyapa para pendukungnya di Indonesia Arena Senayan. Semua bentuk dukungan telah ditandatangani dalam bentuk nota kesepakatan untuk mengantarkan pasangan Prabowo Gibran ke Komisi Pemilihan Umum. Dan saya Abraham Silaban menjadi saksi mata di mana penandatanganan dukungan ini dilakukan. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Untuk itu, mohon izin Pak Prabowo, saya ingin membocorkan beberapa program unggulan dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Sekarang sudah ada yang namanya sudah ada yang namanya kredit mekar, sudah ada wakaf mikro, ada kredit ultra mikro, nanti akan kami tambahkan lagi kredit startup
milenial. Ini untuk bisnis para milenial yang berbasis inovasi dan teknologi. Sekarang sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH, nanti saya tambahkan lagi KIS Lansia. Ada satu lagi, tapi ini yang bawa biar istri saya saja. Soalnya ini berhubungan dengan ibu dan anak. Kartu aman sehat untuk mencegah stunting. Lalu tak lupa hilirisasi untuk komoditas pertambangan, pertanian, dan perikanan. Ini wajib. Dan juga ekonomi hijau dan energi hijau untuk keberlanjutan. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin keberlanjutan dan konsistensi adalah modal kita untuk melompat lebih jauh menuju Indonesia emas. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon doanya agar semuanya lancar. Dan semoga perjalanan kita ke depan dapat dimudahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai deklarasi, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diantar pendukungnya berangkat ke Komisi Pemilihan Umum untuk mendaftar sebagai Baca Pres dan Cawapres Pemilu 2024. Di belakang saya saat ini akan dilakukan pendaftaran Prabowo Gibran. Kan kita tahu sama-sama putusan MK saat itu yang dikeluarkan akhirnya memberikan celah atau ruang bagi Mas Gibran tentunya untuk akhirnya bisa maju ya sebagai cawapres itu. Nah, proses yang setengah matang itu yang menurut saya harus benar-benar dimatangkan. Pemilihan presiden dan wakil presiden akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Para pendukung kubu masing-masing pun menyiapkan strategi dan program untuk meraih suara publik di pemilihan presiden nanti. Lantas bagaimana para simpatisan Baca Pres dan Cawapres melihat ketatnya kompetisi Pilpres di tahun 2024 ini? Halo Bu. Abraham Plus. Ya AB Plus nama programnya. Iya Bu, kalau ngumpul-ngumpul kayak gini biasanya lagi ngobrolin apa Bu? Ya politik, ekonomi, Waduh. ekonomi, ada anak papa mahal. Ini bahasan tingkat tinggi semua ini kira-kira Bu ya. Capek 5.000 sedikit. Ya penting itu Bu. Ya penting. Karena kebahagiaan keluarga, utama suami di rumah adalah dengan isi dapur dan masakan dari istri.
di dapur gitu ya Bu ya. Ya. Mudah-mudahan aja ada presiden baru, ada perubahan lebih. Amin, amin Bu. Izin Bu, nanti saya nongkrong di sini boleh ya Bu ya? Boleh, makasih ya Bu ya. Sobat, saya datang langsung ke jantung perekonomian masyarakat yang mana mereka membuka warung-warung kecil. Kita bisa katakan warung kopi, pengkolan, dan lain sebagainya di bawah rel kereta di wilayah Jakarta Pusat. Dan saya ingin membangun diskusi politik dekat dengan masyarakat dan agar bisa dekat mendengar apa saja aspirasi dan persoalan yang mereka ingin utarakan dan sampaikan terkait dengan ramainya isu kontestasi pemilihan presiden 2024. Saya akan ajak Anda langsung ke warung kopi dan kita langsung berdiskusi dan berbincang bersama dengan narasumber. Izin ya Bu ya? Iya. Kasih Bu, nanti ikut ya Bu nanti ya, terlibat ya Bu. Kasih ya Bu. Oke. Pada episode hari ini, AB Plus tayang sedikit berbeda. Di sini saya Abraham Silaban akan berbincang hangat penuh kesederhanaan dengan narasumber luar biasa yang sudah hadir. Tempatnya memang tak ber-AC dan sedikit berisik. Namun hiruk pikuk menyongsong pemilihan presiden rasanya lebih kental dirasa. Di mana lagi kalau bukan di warung kopi. Sobat, hari ini AB Plus menghadirkan satu percakapan dari tempat-tempat di mana ekonomi kecil berkembang. Kami hadir di warung yang sederhana seperti ini, tapi perbincangan ini kaitannya dengan masa depan Indonesia. Ada Bung Manik Margana Mahendra, Wakil Ketua Umum Pemuda Perindo. Luar biasa. Sehat, Bung? Sehat Bung. Ada juga Bung Pangi Syarwi Caniago, dia adalah analis politik. Dan juga ada Bang Jamal. Bang Jamal ini dari Ketua Umum Kami Gibran. Yes. Oke. Thank you ya. Apa abang semua? Thank you Bang sudah Gibran. datang di sini. Sebelum kita diskusi, kelihatannya kita harus pesan dulu nih. Satu-satu dulu nih supaya kita nanti enak ngomong politik sambil ngopi telur kita. setengah matang, Gus. Wah, Telur setengah matang. kenapa setengah matang Bang? Oke, telur setengah matang satu. Lu pesan kopi atau apa? Saya kopi hitam aja. Kopi hitam. Harus jelas. Kopi hitam harus jelas. Kalau setengah matang tadi politiknya harus matang. Politiknya harus matang ya. Bagus, Jamal. bagus. Sama deh, setengah matang juga. Setengah Dua matang. telur. Oke. 3 telur kena 3 calon, Gus. 3 telur. Nggak besar setengah matang. Nggak usah. Oke, tapi Yang semua matang-matang Kopi Bang. sudah ada. yang matang-matang. Nah, ini menarik nih. Ngobrolin soal setengah matang dan matang. Yang jelas Manik sudah menyampaikan jangan-jangan ini ada semantik di baliknya. Ingin calon presiden yang duduk di sana adalah yang betul-betul matang, bukan yang setengah matang. Apakah begitu artinya? Oh iya, Karena tentu ya. kami dengar sebetulnya Anda orang pergerakan Ya, BEM UI, Ketua BEM UI tahun 2019, dan sekarang anak-anak mahasiswa itu sedang demonstrasi adik-adik Anda di Mahkamah Konstitusi. Secara umum, komentarmu. betul. Jadi ya nih ngomongin matang setengah matang itu kan sebenarnya balik lagi bisa jadi subjektif gitu ya. Tapi apa yang matang dan tidak matang yang harus kita sama-sama lihat dalam fenomena ini sebenarnya adalah bagaimana kita mau melihat proses pemimpin-pemimpin muda ini gitu. Bukan justru mengangkangi prosesnya. Sebenarnya itu sih. Jadi kan kita tahu sama-sama putusan MK saat itu yang dikeluarkan akhirnya memberikan celah atau ruang bagi Mas Gibran tentunya untuk akhirnya bisa maju ya sebagai cawapres gitu. Nah, proses yang setengah matang itu yang menurut saya harus benar-benar dimatangkan. Karena kalau saya ditanya apakah pemimpin muda itu bisa? Bisa. Saya pun juga berharap lebih banyak kesempatan buat orang-orang muda bergabung dalam politik. Tapi masalahnya lewat proses yang matang atau proses yang setengah matang. Tapi ada lagi Bang, satu yang mau. saya nggak jadi setengah matang deh. Ini masih membuka. Matang sadap. Nah, tapi ini menarik. Indikatornya apa sih dari seorang anak muda untuk menilai seorang pemimpin ini dirasa matang atau tidak matang untuk maju dalam kontestasi pilpres? Oke. Saya yakin sebenarnya generasi saya, teman-teman generasi Z dan milenial itu punya kesadaran yang cukup tinggi tentang masalah politik gitu ya. Jadi yang mereka lihat pasti adalah karya, rekam jejak, dan bagaimana substansi atau gagasan dari pemimpin-pemimpin muda kita gitu ya. Jadi ini tidak terbatas pada usia sebenarnya. Tapi seberapa besar kekuatan gagasan itu bisa masuk. Tapi balik lagi,
apa yang perlu kita soroti di sini sebenarnya bukan pada batas usia, bukan pada masalah gagasan, karena itu debatable. Ruang yang semua orang itu bisa masuk di dalamnya, gitu. Menurut saya, gitu ya. Karena toh sebagai contoh, kita bisa lihat Chile bahkan presidennya dulu aktivis mahasiswa, usianya waktu dilantik sekitar 36 tahun waktu itu. Terus juga kita lihat Macron pada saat dilantik pun juga usianya 39 tahun, di bawah 40 tahun lah standarnya Indonesia kan. Artinya banyak peluang bahkan di negara-negara lain pun pemimpin-pemimpin muda itu bisa masuk. Tapi yang jadi pertanyaan adalah proses apa yang dilewati pemimpin muda tersebut. Kalau misalnya karena dia punya privilege, omnya adalah ketua MK, gitu ya. Kemudian proses ini dikangkangi dengan mudah, belum matang gitu ya. Akhirnya mendapatkan privilege tadi, ya ini jadi tidak setara untuk semua orang muda yang lain menurut saya. Karena ya kalau kita bilang siapa sih sebenarnya pemimpin muda, kepala daerah misalnya gitu ya, yang usianya di bawah 40 tahun ada banyak, bukan cuma Mas Gibran kan sebenarnya. Tapi bagaimana kemudian apa ya namanya ibaratnya elektabilitas naik, itu kan ada privilege Mas. Nggak soal usianya sebetulnya, Bang Jamal katanya. Tapi prosesnya, ini jangan sampai ada politik mentang-mentang nih. Kita kenapa kami Gibran tuh mendorong Mas Gibran itu jadi cawapres, ya. Kalau saya pribadi sendiri, saya udah pernah ke kota Solo. Ya. Saya kenal Mas Gibran, saya ketemu berapa kali, saya lihat kemajuan kota Solo yang dibangun Mas Gibran tuh luar biasa. Itu kita akuin gitu ya. Kita bisa ngelihat, bisa akuin kalau kota Solo pembangunannya luar biasa. Nah, terus juga Mas Gibran, saya melihatnya tidak pernah bawa embel-embel Pak Jokowi sama sekali. Kalau dia ngobrol, terus kalau memang dia ingin majukan, kalau dia kerja, gitu semuanya dia nggak pernah membawa yang namanya bahwa kalau dia anak presiden, gitu ya. Memang dia pekerja. Tapi dalam kehidupan dia sehari-hari, low profile-nya kelihatan banget. Mobil dinas yang dia pakai pun itu bisa di branding, beliau branding. Terus kita bisa lihat sosial media beliau pun isinya nggak ada foto beliau, tapi adalah mengenai acara-acara seperti acara UMKM Kota Solo dan semuanya. Terus santunnya gitu ya. Gitu. Nah, begitu kita lihat, saya pertama kali ke sana, terus saya ngobrol sama teman Solo. Ini cocok nih jadi pemimpin nasional untuk 2024. Gitu. Boleh nggak kita dorong? Gitu. Udah matang nih. Udah matang dia sekarang. Ini 3 atau 2? Gus, 3 ya? Dulu ini 2 Gus ya? Wah. Ini 2 juga, ini 2 ya? 2. Sama 2. Jadi 2 calon yang akan jadi masuk putaran 2. Ya karena 2 putaran. Ya. Oke, balik lagi. Nah, begitu kita ingin majukan Mas Gibran, gitu ya, Mas Gibran nggak pernah minta, tapi kita yang ngedorong, gitu ya. Begitu kita mendorong, ternyata ada keterbatasan dari sisi syarat umur di MK. Terus kita cari solusi gimana caranya, gitu ya. Akhirnya teman-teman buat ke MK, masuk ke MK, gitu ya, kita berjuang di MK, akhirnya kan dikabulkan umur tetap, tapi pernah menjadi kepala Tunggu dulu. daerah. Berarti Bang Jamal tuh yang masukin judicial review-nya. Teman-teman. Operatornya Bang Jamal. Kita langsung demo ini. Jadi ke sana. yang keladinya ada di sini nih. Yang garoknya ada di sini. Ini mahasiswa salah alamat demonya harusnya ke sini demonya. Ada Bang Jamal. Jadi by design Bang, emang mau didorong. Memang karena kita memang mau dorong. Mas Gibran nggak pernah minta. Mas Gibran tuh nggak pernah minta beliau mau jadi cawapres, memang kita dorong. Sampai selesai keputusan MK pun Mas Gibran masih tetap belum ngambil sikap apapun gitu ya, walaupun memang masih agak bias dan semuanya. Gitu. Tapi tetap kita dorong bahwa kita butuh pemimpin anak muda di tahun 2024. Kenapa kita bilang? Kenapa harus Gibran sih? Kan banyak anak muda yang lain sebetulnya indikatornya. Saya pernah punya pengalaman misalnya jadi ketua BEM di universitas gitu ya. Saya mengalahkan lawan saya waktu itu. Kami ada 2 calon. Saya dapat sekitar 12 ribuan suara, beliau dapat sekitar 5.000 atau 6.000 suara gitu. Jadi ada pertandingan. Mas Gibran ini kan tidak pernah mengikuti pertandingan yang benar-benar terjadi pertandingan gitu ya. Pemilihan wali kota itu bukan pertandingan menurut lu? Bukan pertandingan.